Iya, iya. Jadi kita belak-belakan ya, kita nggak ada yang kita tutupin nih ya. Sebagai admin satu grup Facebook, saya maintain ada beberapa grup Facebook dan memang kenyataannya adalah demikian, Mas Ijat. Reaksi Loli waktu membuka Messenger ya, tuh dapat foto bugil laki-laki ya. Terus gimana reaksinya? Awalnya kaget saya. Dikira dikirim belut ya. Aduh, ini belutnya belut tipe yang agak-agak gimana loh Mas Ijat gitu ya. Ada ukirannya, ada ukirannya ada ukirannya, warnanya juga. Iya. Ini mau tanya lagi ya. Mungkin di Messenger atau langsung atau telepon ya ke Loli, teman-teman sesama pertemanan yang ada di grup itu pernah curhat nggak, pernah mengalami hal yang sama, terus mereka itu reaksinya bagaimana? Dia takut atau dia kesel atau bagaimana lah, sebagai sesama perempuan mungkin pernah curhat. Jadi sebagai admin saya itu terlalu banyak sering dicurhatin, gitu dicurhatin ya. Jadi sama akun-akun yang memang tergabung di grup saya itu banyak sekali. Jadi dari awalnya mereka menangis karena takut ya. Awalnya mereka main hati, kemudian setelah tahu si cowok ini punya istri gitu ya, tapi mereka sudah terlanjur pernah VCS bareng Mas. Gila. Ya kan, VCS bareng, video call sex. Iya, video call seks bareng. Terus ternyata tuh video dia pernah bikin satu video yang disuruh telanjang ya kan, suruh nari-nari terus dikirimin ke cowoknya. Chat mesum. Itu kalau misalnya ya kalau kamu sayang, kalau kamu cinta, alasannya gitu sih. Itu yang paling gue bete banget tuh si alasannya. Kagak ngasih apa-apa, kasih kayak gitunya torpedonya doang Mas Ijat. Ceweknya maunya ngeladenin ya. Torpedonya aja dia kocok-kocok melulu gitu loh. Ya, tiap hari dia kocok loh Mas Ijat. Kenapa ceweknya mau ngeladenin? Karena dia main hati. Gitu. Setelah kejadian gimana? Ya, setelah kayaknya kok tiap hari minta di VCS mulu, namanya perempuan kan capek juga Mas Ijat gitu kan, capek juga. Terus ada juga yang waktu itu minta dikirimin duit. Jadi cowoknya minta dikirimin duit Mas Ijat. Jadi gini. Oh, kebalik ya. Lu kalau nggak misalnya nggak ngirim duit buat gua sebarin tuh video telanjangnya lu ke semua sosial media. Nah, alasannya gitu tuh. Nah, kayaknya dia nangis Mas Ijat. Kejadian bener ya. Kejadian bener. Masih ada buktinya saya, ya kan. Jadi kalau gue ngomong kayak gini tuh nggak ngomong abal-abal ya, jadi itu yang kejadian ke gue ya kan, tapi gue nggak sampai separah itu karena gue nggak nanggepin gitu loh. Kalau yang nanggepin ini yang kasihan ya. Nah itu tuh gue cuman bisa nyaranin sama orang-orang yang kayak gini, akun-akun cewek kayak gini Mas Ijat ya, hati-hati ya, sayangin diri sendiri, jangan mudah terpancing sama kalimat-kalimat yang bullshit gitu loh ya kan, kayak ngomong hargai lu lah apalah, itu bullshit banget ya kan. Nggak ada orang lebih menghargai lu kecuali diri lu sendiri. Betul. Gitu. Oke Loli. Oke, saya tadi nyatet ya. Nih. Sorry pakai kacamata. Nih biar nggak lupa ya. Loli pernah nggak sih dimintain tolong sama teman wanita yang mengalami kejadian video call seks apa namanya ya? VCS ya. Video call seks ya, yang berujung pada penyebaran videonya yang telanjang. Pernah nggak ngalamin dimintain tolong maksudnya tolong ini loh, gua kok dapat masalah kayak gini, terus si cewek itu minta tolong Loli. Gue kudu gimana gitu. Wah, sering banget Mas Ijat. Akhirnya gimana? Jadi mbak-mbak ini ya, kalau gue bilang, gue manggilnya mbak-mbak ini itu kan minta saran karena mereka udah putus asa, takut suaminya tahu, takut anaknya tahu. Iya. Takut punya anak, punya suami ya, karena mereka kan di grup itu. Di grup yang sama. Jadi curhat habis-habisan Mas Ijat. Jadi dia udah ketakutan luar biasa lah bakal disebar. Ngeladenin permintaan video call seks. Iya, telanjangnya itu video telanjang karena
dia takutnya video telanjangnya disebarin nanti suaminya tahu lah, orang tuanya tahu lah, tetangganya tahu, karena grup yang gue kelola ini cukup gede gitulah, menjangkau beberapa kota atau daerah ya kan, dan luar biasa, maksudnya ketika itu udah di blow up, wah itu bisa luar biasa itu efeknya, dan kena mental udah pastilah, si cewek ini pasti mbak-mbak ini kena mental udah. Akhirnya gimana? Akhirnya ya kami sebagai admin ya, waktu itu gue sebagai admin waktu itu nengahin, gue coba ngomong sama si cowok ini ya kan, gue dikasih nomor teleponnya ya kan, gue juga pakai dalil gitu. Cowoknya satu kota bukan? Satu kota. Satu daerah ya. Si cowoknya ini istrinya itu TKW. Iya, jadi dia ngejomblo ya. Iya. Karena kan kalau cowok keluar satu langkah di depan pintu juga udah bujang, Mas. Bener gak? Apalagi istrinya TKW, ditinggal jadi TKW. Okay. Terus sedangkan si ceweknya ini kerja di Jakarta ya kan, suaminya di daerah gitu. Nah, ini kejadian kayak gini. Si cewek merantau. Si cewek sama merantau. Jadi kalau misalnya si istrinya ini nggak kirimin duit ya kan ke suaminya, nah dia minta dari si cewek ini nih yang ada di Jakarta gitu ceritanya Mas Ijat. Yang kenal di Facebook kan? Iya, yang kenal dari Facebook gitu. Apa yang satu daerah ini? Satu daerah kenalnya dari Facebook, kenal dari grupnya saya gitu, grupnya gua. Okay. Nah akhirnya duit juga kan yang main gitu, duit mau juga ngeluarin, tapi kan udah capek juga Mas, maksudnya dimintain terus gila aja, pemerasan ikutnya. Nah akhirnya gue ikut bantu nengahin ya kan, kala itu ikut bantu nengahin ya kan, dengan susah payah, dengan negosiasi yang susah payah, di mana gue nggak pernah ketemu si ceweknya ataupun si cowoknya, gue nggak pernah ketemu. Jadi karena gue nggak pernah ketemu, gue cuman nengahin by telepon, by WhatsApp gitu ya. Nah akhirnya dengan susah payah gue waktu itu hampir makan berapa lama ya, hampir 2 mingguan kali gue komunikasi sama mereka berdua tuh. Akhirnya ketemu lah titik temunya. Jadi penengah ya? Iya, jadi gue bilang, karena gue orang IT ya kan, gue tahu tuh undang-undang ITE ya. Gue bilang sama si cowok ini, lu kalau sampai nyebarin ya kan, lu kena undang-undang ITE gitu. Udah pasti itu. Dan sumbernya itu dari lu, karena apa? Bukti pengiriman videonya itu ya kan, itu bisa dilacak dari handphonenya dia. Dari akun dia ya. Iya, jadi Mabes Polri juga punya, nanti mereka punya alat ya kan untuk bekerja sama dengan provider ya. Ini yang banyak yang belum pada tahu nih gitu kan. Mereka akan ngelacak tuh asal mulanya sumber gambar, sumber video itu dari nomor mana, jam berapa, tanggal berapa, itu kelihatan ketahuan. Jadi poinnya di situ. Jadi akhirnya cowoknya ketakutan sendiri, cowoknya akhirnya minggir ya kan, dan si ceweknya akhirnya terima kasih banget ke gue, terima kasih banget dia ya kan, maksudnya menyelamatkan rumah tangga loh. Sebagai admin merasa bertanggung jawab juga ya. Gila. Terus Loli, kasus-kasus macam ini kayaknya banyak apa ada hanya beberapa di grup yang Loli kelola? Ada lagi? Banyak. Ceritakan banyak sekali ya. Banyak banget. Bisa dibikin video berpart-part dong ini ya. Bisa dibikin konten yang 1, 2, 3. Bisa. Jadi lika-likunya masing-masing ya Mas Ijat ya. Lika-likunya masing-masing. Jadi nggak monoton, ceritanya itu aja ya kan. Ceritanya tentang hati, bisa ceritanya tentang duit, bisa ceritanya tentang money laundering gitu, ada. Yang ujung-ujungnya pemerasan, minta ditransfer, ada nggak yang kayak papa minta pulsa, mama minta pulsa, ini minta duit, ada nggak? Banyak, karena ujung-ujungnya duit Mas Ijat, gitu ya. Ujung-ujungnya duit ya ada kan, banyak. Alasannya buat apaan? Minta tolong? Jadi gini,
Misalnya nih mereka habis bohongin cewek ini gitu kan, ntar dapat duit nih ya kan, si cowoknya dapat duit, nah cowoknya pacaran lagi sama yang lain di daerahnya yang bisa disentuh, bisa diapa-apain lah, yang deket sama dia lah ibarat kata gitu. Ada lagi yang begitu ya kan, dapat duit nanti dia pacarannya sama siapa, ngabisin duit sama siapa, shoppingin gitu. Hebat sekali ya. Makanya hati-hati teman-teman sama dunia maya ya, sosmed. Jangan gampang percaya sama siapapun, bukan sama cowok aja, sama cewek aja juga. Yang nakal itu kan bukan cewek aja, bukan cowok aja, cewek juga ada yang nakal. Namanya orang ya. Jadi hati-hati aja. Terutama sih cewek, harus hati-hati cewek karena banyak dimodusin sama cowok. Ya gue cowok, cuman ya mungkin ada yang modus. Kebetulan gue bukan tukang modus. Modal kardus. Tukang makan nih. Makan nih. Jadi gitu ya. Untung aja admin Loli itu admin tunggal atau salah satu admin? Salah satu admin. Nah, untung ada ini Loli, salah satu admin yang bisa menengahi kejadian yang tadi diceritakan, cewek yang sudah pernah video call dan cowoknya mengancam hasil video callnya itu, jadi dia rekam, dia mau disebar. Kebetulan video callnya itu telanjang teman-teman. Coba apa nggak kasihan tuh cewek dimodusin kayak gitu, si cowok minta duit, ya kan, minta duit ya? Ya. Meres kan, pemerasan. Nah, kemungkinan besar cowok itu bukan cuman ke satu cewek, tapi kemana-mana, emang pekerjaannya begitu, betul nggak? Benar. Jadi bermodalkan torpedonya doang ya kan, sama modal ngocok-ngocoknya ya kan. Jadi dia sok gaya punya dia gede lah apalah, nggak ada hubungannya coy ya kan. Lu mau gede mau kecil kayak, kalau lu performance lu kagak baik juga percuma ya kan, peltu nempel metu gitu. Oke teman-teman, episode kali ini sekian dulu ya. Nanti kita sambung episode berikutnya. Masih ada banyak sama Loli juga ya teman-teman. Jangan lupa yang belum subscribe dulu. Nanti Loli nyusul. Pasti Loli juga ada channel YouTube-nya. Nanti ini saya dulu ya. Nanti collab lagi sama Loli. Assalamualaikum.